Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, setiap tahun kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Namun, apakah kita mengerti makna dari kenaikan Tuhan Yesus? Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang makna kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan baca dari Lukas 24 ayat 50 dan 51. Saya ulangi, kita akan baca dari Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan buat saudara. Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara, dari ayat 50 tadi kita diajar bahwa Yesus membawa mereka, yang dimaksud mereka adalah rasul-rasul, para murid Yesus, keluar kota. Artinya keluar kota adalah keluar kota Yerusalem, pergi ke suatu tempat dekat Betania. Dan apakah nama tempat itu? Nama tempat itu adalah Bukit Zaitun. Dari mana kita tahu bahwa Bukit Zaitun adalah tempat yang dituju? Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 12. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 12 saya akan bacakan buat saudara. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara perhatikan baik-baik ayat ke-12, dikatakan, "Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem." Artinya di dalam kisah ini Yesus membawa mereka ke luar kota Yerusalem, ke suatu tempat dekat Betania yang disebut Bukit Zaitun. Dan kemudian Yesus terangkat ke surga. Dan setelah terangkat ke surga, murid-murid kembali dari bukit yang disebut Bukit Zaitun ke Yerusalem. Jadi tempat di mana Yesus terangkat adalah di Bukit Zaitun. Saudara, saat ini tempat di mana Yesus terangkat ke surga itu dibangun sebuah kapel yang letaknya di komplek Masjid At-Tur. Jadi saudara mungkin ada yang belum mengerti bahwa di Israel itu tidak seluruh penduduknya beragama Kristen. Justru mayoritas negara Israel itu penganut aliran Yudais, agama Yudaisme, orang-orang Yahudi. Itu adalah yang mayoritas. Kemudian yang kedua justru Muslim, dan ketiga adalah Kristen. Demikian juga di Palestina. Tidak semuanya beragama Muslim, tetapi juga ada agama Kristen. Saudara, di dalam ayat ini tadi kita diajar
bahwa Yesus terangkat ke surga. Saudara, seringkali kalau kita mengetahui ada saudara kita yang meninggal, seringkali kita menanyakan detik-detik terakhir sebelum orang itu meninggal. Kita mungkin bertanya, apakah ada kata-kata wasiat sebelum orang itu meninggal? Atau siapa yang menunggui saat terakhir kali orang itu meninggal? Atau mungkin dalam posisi bagaimana seseorang itu meninggal? Apakah dia lagi tersenyum? Ataukah sedang berkata-kata? Nah, hal-hal detik-detik terakhir ini menjadi sesuatu yang penting bagi orang-orang yang ditinggalkan. Nah, kali ini kita belajar apa yang dilakukan Yesus di detik-detik terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga. Dikatakan tadi bahwa Yesus membawa mereka keluar kota Yerusalem menuju suatu tempat di Bukit Zaitun. Dan apa yang Yesus lakukan di detik-detik terakhir? Ternyata Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Artinya bahwa Yesus tidak membawa mereka keluar Yerusalem untuk meninggalkan mereka. Yesus tidak membawa mereka keluar untuk tidak mempedulikan mereka. Yesus tidak memalingkan wajahnya terhadap murid-muridnya. Yesus tidak membelakangi murid-muridnya. Justru yang dilakukan Yesus di detik-detik terakhir adalah dia mengangkat tangannya, dia mengarahkan wajahnya kepada murid-murid, dan ia memberkati. Dan ternyata Yesus tidak hanya mengangkat tangan, memberkati, kemudian menurunkan tangan, kemudian terangkat ke surga. Tidak. Ternyata apa yang dilakukan Yesus, kita baca di ayat 51-nya. Dikatakan bahwa dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Artinya detik-detik terakhir pada saat Yesus terangkat ke surga, Yesus di dalam posisi mengarahkan wajahnya kepada murid-muridnya, mengangkat tangannya dan memberkati. Kemudian Yesus terangkat ke surga. Artinya bahwa sampai saat ini sebenarnya Yesus di dalam posisi senantiasa memberkati setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia meninggalkan murid-murid tidak dengan memalingkan wajah, tetapi memandang dan memberkati. Saudara, inilah kekuatan bagi setiap kita, bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita untuk sesuatu yang tidak berguna, untuk sesuatu yang tidak memiliki arti, tetapi memiliki makna, bahwa Dia memberkati kita sampai Dia terangkat ke surga. Saudara, berbicara tentang berkat yang daripada Tuhan, tidak berbicara tentang berkat materi saja. Sangat sempit jika kita mengartikan bahwa berkat Tuhan hanya berupa materi. Berkat Tuhan bisa berupa keselamatan. Berkat Tuhan bisa berupa kekuatan. Berkat Tuhan bisa berupa kesehatan. Bahkan berkat Tuhan bisa dalam penyertaan, karena Dia Allah Emmanuel. Oleh karena itu saudara, di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, karena Dia sedang mengarahkan wajahnya, Dia sedang memberkati, Dia sedang peduli terhadap setiap kita yang percaya kepadanya. Amin saudara. Itulah makna
arti dari kenaikan Tuhan Yesus yang pertama. Nah, sekarang kita akan pelajari arti yang kedua tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan baca dari Yohanes 14 ayat 2. Kita akan baca, saudara, Yohanes 14 ayat 2. Saya akan bacakan buat saudara. Di rumah Bapakku, yaitu di sorga. Di rumah Bapakku, yaitu di sorga, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Saudara perhatikan baik-baik. Sebab aku pergi ke situ, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, hal yang kedua makna, Yesus terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara di surga. Amin. Ayat ini membuktikan bahwa Yesus bukanlah hanya seorang nabi, dan Yesus bukanlah hanya seorang rasul, tetapi Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yesus pemilik surga itu sendiri. Saudara, suatu ketika saya mendapat kabar bahwa ada saudara saya yang akan menginap di rumah saya. Saudara jauh yang akan datang untuk menginap di rumah saya. Sehingga apa yang saya lakukan sebagai tuan rumah? Sehingga apa yang saya lakukan sebagai pemilik rumah? Saya akan menyiapkan ruangan yang baik, tempat yang bersih, tempat yang nyaman, sehingga pada saat tamu itu datang, mereka boleh menikmati. Dan saya sebagai tuan rumah menyiapkan. Kan tidak mungkin kalau tamu saya yang akan tinggal di rumah saya, kemudian tetangga saya datang ke rumah saya untuk menyiapkan rumah saya. Yang menyiapkan tempat pasti pemilik rumah. Nah, seperti Yesus juga, nabi dan rasul, saat dipanggil Tuhan, mereka datang ke surga. Tetapi nabi dan rasul tidak bisa menyiapkan tempat bagi umat yang lain. Hanya pemilik surga, yaitu Yesus, yang mempunyai otoritas untuk menyiapkan tempat. Artinya bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan sekedar nabi atau rasul, karena dia pemilik surga itu sendiri. Karena dia memiliki otoritas untuk menyiapkan tempat di surga buat setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, ayat ini juga mengingatkan kepada setiap kita bahwa Yesus sampai saat ini dia masih tetap bekerja buat orang-orang yang dikasihi, yaitu saya dan saudara. Karena dia terangkat ke surga bukan untuk perjalanan yang tidak ada gunanya, bukan hanya untuk ongkang-ongkang kaki, tapi dia ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia masih tetap bekerja buat saya dan saudara karena dia mengasihi kita. Saudara, seberapa banyak dari kita seringkali merasa jenuh untuk beribadah? Seberapa banyak dari kita seringkali merasa bosan dan malas untuk berdoa kepada Tuhan? Tetapi tahukah saudara bahwa sampai saat ini Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah bosan, tidak pernah capek untuk terus bekerja buat dari saya dan saudara, menyediakan tempat di surga saat kita kembali datang kepada Bapa. Amin, saudara. Oleh karena itu, makna yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia menyediakan tempat karena dia pemilik surga itu sendiri, karena dia Tuhan, dan dia juga tetap bekerja buat saya dan saudara. Mari kita tetap setia untuk terus
beribadah, untuk terus berdoa, untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena Tuhan sudah memberikan pelajaran bagi kita bahwa Dia sendiri juga masih bekerja buat saya dan saudara. Amin, saudara. Oleh karena itu, di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang engkau perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulangi, Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan yang lebih dahulu melakukan buat saya dan saudara, dan bukan kepada manusia. Artinya kalau kita melakukan sesuatu hanya untuk manusia, seringkali kita dikecewakan, seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi pada saat kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan segenap hati, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Karena Tuhan sudah bekerja buat saya dan saudara lebih dahulu. Itulah makna yang kedua. Sekarang kita akan belajar tentang makna yang ketiga, tentang kenaikan Tuhan Yesus yang ke surga. Kita akan baca di dalam Yohanes 16 ayat 7. Kita akan baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara. Judul perikopnya tentang penghibur, tentang penolong. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Saudara perhatikan baik-baik. Adalah benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Saudara, saya membayangkan pada saat murid-murid Tuhan Yesus mendengar perkataan Tuhan ini, bahwa Yesus akan pergi, dan itu Yesus katakan lebih berguna. Perkataan ini membingungkan. Perkataan ini justru menjadikan sedih murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Kita tahu pada saat pelayanan Yesus, murid-murid senantiasa bersama-sama dengan mereka. Murid-murid mendengar langsung pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Murid-murid melihat dengan mata kepala sendiri keajaiban-keajaiban yang Tuhan Yesus nyatakan. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan, dan itu menjadikan kekuatan, semangat bagi murid-murid Tuhan untuk menyertai Dia, sehingga mereka senang dan bersuka cita. Namun apa yang terjadi pada saat Yesus ditangkap, pada saat Yesus disalib, situasi ini menjadikan down, menjadikan semangatnya turun, menjadikan rasa takut bagi murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sosok yang diikuti, sumber pengharapan mereka. Tetapi pada saat Yesus ditangkap dan disalib, murid-murid menjadi takut. Bahkan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dia menjadi takut kalau dia mengenal Yesus atau mengaku pengikut Yesus, karena dia ditangkap. Saudara, situasi inilah yang menjadikan mereka takut, sehingga mereka berada di gua-gua, di ruangan-ruangan tertutup, takut diketahui orang lain, karena junjungan tauladan mereka yaitu Yesus ditangkap. Ekspektasi harapan mereka menjadi kendor. Mereka menjadi takut.
Namun apa yang terjadi setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ini memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru bahwa Yesus ternyata tidak mati, tapi dia bangkit dan dia hidup. Yesus membuktikan, menampakkan diri, memberi kekuatan kepada murid-muridnya, dan itu menjadikan muridnya kekuatan, semangat baru. Nah, pada saat demikian Yesus berkata bahwa aku akan pergi dan itu lebih berguna bagi kamu. Saya membayangkan mungkin murid-murid Yesus berkata, apa tidak salah Tuhan berkata demikian? Karena bagi kami lebih berguna, lebih baik jika engkau bersama-sama kami, tidak usah meninggalkan kami, supaya kami tidak takut. Saudara, Yesaya mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Apa yang dipikirkan Yesus tidak sama dengan yang dipikirkan oleh manusia. Murid-murid tidak mengerti maksud dari kata-kata Yesus, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah, apakah jawaban untuk kita mengetahui yang dimaksud dengan lebih berguna? Kata Yesus kepada murid-muridnya. Nah, jawabannya kita akan bisa baca dari Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara perhatikan judul perikopnya tentang penghibur. Yohanes 14 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ayat ini dibuka dengan sebuah janji, sebuah kekuatan bahwa Yesus pergi itu lebih berguna. Kenapa? Karena Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, kalimat aku datang kembali kepadamu di dalam ayat ini tidak berarti kedatangan Yesus yang kedua kali di akhir zaman. Ini berurutan seperti judul perikopnya tentang penghibur. Di dalam bahasa Yunani dikatakan bahwa alos. Aku datang kembali kepadamu, alos. Artinya Yesus tidak akan meninggalkan murid-muridnya, saya dan saudara, sebagai yatim piatu, tetapi dia akan datang kembali dalam alos. Alos adalah sosok penolong yang lain. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita seorang diri, tetapi dia memberikan penolong lain. Artinya Yesus setelah naik, dia datang kembali di dalam sosok yang lain, sosok penolong, yaitu Roh Penghibur. Saudara, siapakah yang dimaksud dengan Roh Penghibur? Siapakah yang dimaksud Roh Penolong? Pada saat Yesus naik ke surga, Roh itu akan datang untuk menolong saya dan saudara. Kita akan baca di dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Inilah artinya pada saat Yesus mengatakan aku pergi dan itu lebih berguna. Karena Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi dia memberikan penghibur. Oleh karena itu di dalam Yohanes 16 ayat 7 tadi dikatakan, di ayat selanjutnya dikatakan bahwa sebab
Jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sudah perhatikan kata dianya, D-nya besar. Artinya ada karya Tritunggal di sini. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun menjadi penghibur dan penolong bagi kita. Jadi makna yang ketiga, Yesus naik ke surga. Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menjadi penghibur dan penolong buat saya dan saudara. Amin, saudara. Dan makna yang keempat, Tuhan Yesus naik ke surga. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 11, demikian firman Tuhan katakan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Artinya makna yang keempat, Yesus naik ke surga untuk datang kembali menjemput saya dan saudara pada akhir zaman. Amin, saudara. Jadi kiranya hari ini sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus bukan sebuah peristiwa yang biasa, bukan sebuah peristiwa yang tidak memiliki arti. Justru di dalam kenaikan Tuhan Yesus ada janji yang Tuhan nyatakan, yang sudah Tuhan berikan buat saya dan saudara. Makna yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk membelakangi, bukan untuk menoleh, menjauh dari wajah kita, tetapi Yesus terangkat ke surga sambil memandang, sambil mengangkat tangan, sambil memberkati, bahkan sampai terangkat ke surga. Tuhan Yesus dalam posisi memberkati. Artinya, sampai saat ini Tuhan memberkati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun yang seringkali terjadi adalah kita yang meninggalkan Tuhan. Tidakkah kita tahu posisi Tuhan terangkat ke surga dalam posisi memberkati? Tuhan memberkati, Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Tuhan menyertai. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Makna yang kedua, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dia pemilik surga itu sendiri, menyediakan tempat buat saya dan saudara. Dia terus bekerja. Kalau Tuhan saja bekerja buat saya dan saudara, apakah yang dapat kita lakukan untuk Tuhan? Jangan sia-siakan waktu. Kita akan melayani Tuhan. Kita akan bekerja untuk Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu bekerja buat saya dan saudara. Saudara, apapun yang engkau lakukan, lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, supaya jangan engkau kecewa. Karena melayani manusia seringkali kecewa, tapi melayani Tuhan, Tuhan sudah sediakan tempat di surga. Amin. Yang ketiga, Tuhan naik ke surga supaya Roh Kudus boleh turun, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh penolong yang akan menolong saya dan saudara. Saat Yesus pelayanan di bumi sebagai manusia, Yesus mengajar di satu tempat, tetapi pada saat Yesus terangkat ke surga, Roh yang daripada surga, Roh yang diutus oleh Bapa di dalam Yesus akan menjadi penolong bagi kita. Pada saat yang sama, dia menjadi penolong bagi saudara di tempat lain, di kota lain. Karena Roh bekerja tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Dan Roh itulah yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Dan yang keempat, makna kenaikan Tuhan Yesus, bahwa dia berjanji dia akan datang kembali
untuk menjemput saya dan saudara pada saat yang Tuhan sudah tentukan. Amin saudara. Sehingga melalui renungan hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus, kita boleh mengerti bukan peristiwa yang biasa, tetapi ada janji-janji luar biasa yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara yang setia kepada Dia. Oleh karena itu saudara, mari kita tetap setia akan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk kita lakukan, untuk terus bekerja bagi Dia dan melayani Dia. Kiranya renungan singkat pada hari ini memberikan kekuatan, pengertian baru akan makna kenaikan Tuhan Yesus, akan menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur di hari yang indah ini Tuhan, Engkau mengingatkan kembali kepada kami di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan memiliki misi, Tuhan memiliki maksud dan tujuan, bahwa Engkau terangkat ke sorga, tidak membiarkan kami sebagai yatim piatu, tidak akan membiarkan kami meninggalkan kami seorang diri, tetapi Engkau mengarahkan wajah-Mu bagi kami. Bahkan Engkau mengangkat tangan dan memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Berkat Tuhan sediakan bagi kami, bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Berkat keselamatan, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat penyertaan daripada Tuhan, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga untuk makna yang kedua, Engkau terangkat ke surga, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, tapi Engkau masih bekerja bagi kami, menyediakan tempat bagi kami di surga. Karena Engkau pemilik surga itu sendiri, karena Engkaulah Tuhan, bukan sekadar nabi dan rasul. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri, tapi Engkau memberikan roh penghibur, roh penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus yang memimpin kami di dalam langkah kehidupan kami setiap hari. Saat kami tidak mampu, Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami. Saat kami tidak mengerti, Roh Kudus memimpin kami untuk mengerti. Terima kasih Tuhan. Dan makna yang keempat, bahwa Engkau naik ke surga, Engkau berjanji memberikan jaminan bagi setiap kami, bahwa Engkau akan datang kembali menjemput setiap kami menuju tempat yang Tuhan sediakan di sorga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Roh Kudus, kami membuka hati kami, berikan pengertian yang benar, beri kekuatan untuk kami dapat terus setia melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Menyerahkan sepanjang hari ini kegiatan aktivitas ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus menolong dan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami memohon dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.